Yang tidak boleh apa? Sejak awal kita tahu bahwa pasangan kita ini buruk, terus kita nekat. Ya jangan. Kalau memang tahu, kita juga ragu-ragu, kita juga tahu ada banyak buruknya. Misalnya kalau nanti aku jadi mungkin pontang-panting, kacau, rusak hidupku, ya jangan diterjang saja. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Mas Faiz. Oke Mas, nah ini mungkin balik lagi nih ya, supaya praktikal gitu. Ciri-ciri, sign gitu ya, indikator, parameter, benar nggak sih dia jodoh saya? Gimana tuh Mas? Jadi sebenarnya membahas apakah orang ini jodoh saya itu nanti berhubungan dengan pembahasan tentang cinta. Jadi yang pertama apa? Ciri jodoh itu tidak bisa dikalkulasi rasional, nggak bisa dikalkulasi empiris. Tidak bisa saya kaya, dia kaya berarti jodohku. Saya pendiam, dia pendiam berarti kita cocok. Tidak sesederhana itu. Jadi bukan karena orang itu cirinya cocok maka dia jodohku. Tapi karena aku merasa dia cocok jadi jodohku maka ciri-ciri itu akhirnya ketemu. Jadi cirinya tidak di depan. Kalau bahasa teori cinta kan passionnya dulu. Jadi orang mengikuti rasa yang muncul dalam dirinya. Wah, makanya kebanyakan kan orang merasa jodoh itu, wah jangan-jangan ini jodohku. Itu kan passionnya dulu. Baru setelah itu dia nyari-nyari, oh ini cocok, ini tidak cocok. Baru arahnya ke situ. Jadi jodoh atau tidak jodoh itu kalau di awal itu deteksinya ya lewat rasa tadi. Nggak ada rumus khas gitu ya? Nggak ada rumus khas bahwa oh ini saya pendiam dia cerewet berarti cocok misalnya, atau kebaliknya saya pendiam dia pendiam berarti cocok. Ini orang nafsir versi dia sendiri, sebenarnya awalnya memang sudah ada rasa. Ketika rasa itu muncul atau tidak muncul, ketika tidak ada rasanya, secocok apapun ya kita tidak akan anggap dia jodoh. Jadi justru awalnya kita merasa jodoh itu ada rasa. Yang kedua, kebutuhan. Biasanya orang itu cenderung merasa nyambung dengan yang dia butuhkan. Jadi wah ini rasanya jodoh saya. Kok cocok ya? Cocok berarti cocok dengan keinginan kebutuhan kita. Misalnya saya ini orangnya butuh dorongan kuat mau apa-apa. Ini yang temanku yang ini nih rasanya kok setiap dia hadir aku terdorong terus. Jangan-jangan ini jodoh. Nah, itu biasanya orang menilai jodoh itu dari situ. Kayak tadi jiwa yang separuh hilang itu ketika ketemu kan tariannya kuat ke situ. Kok ceritanya balik lagi muter saya ketemu dia lagi. Kok muter lagi balik ketemu dia lagi. Jangan-jangan memang ini ada sambungannya. Ini sebagian diriku yang hilang ada di situ. Itu bisa ke situ. Tapi lagi-lagi memang awalnya rasa tadi. Tidak sekedar kalkulasi kecocokan materi atau sifat kita dengan dia. Dan mungkin kalau kita ngobrol ke Western ada kata-kata gini Mas Faiz, love is blind gitu Mas Faiz ya. Bahwa ya nggak ada empirik tadi gitu ya. Jadi untuk urusan ini empirik lepas dulu gitu ya Mas Faiz. Jadi bukan karena engkau ada ciri-ciri yang cocok maka kamu jodohku. Tapi biasanya orang itu karena aku sudah ada rasa padamu maka engkaulah jodoh. Jadi awalnya begitu. Dan tidak apa-apa menurut saya, yaitu bagian dari ikhtiar kita untuk mencari jodoh. Jadi pastikan ada rasa pada orang yang nanti jadi jodoh kita. Karena kalau tidak ada rasa itu perjuangannya agak berat. Bukan berarti tidak mungkin, ada saja orang itu yang tidak kenal sama sekali, tidak ada getaran sama sekali, mungkin karena situasi, karena keadaan terus harus menikah misalnya. Cinta lokasi lah ya. Jadi, cinlok. Jadi, tapi ya tidak masalah. Nanti yang penting kesediaan, kalau cinta itu tadi kan selain ada rasa kan kesediaan untuk bareng-bareng mencocokkan, menyesuaikan. Pada akhirnya mungkin rasa itu muncul sehingga bisa langgeng. Tapi ada juga orang yang sudah berikhtiar tapi tidak muncul. Sehingga kadang-kadang ya kayak tadi disebut, wah jodohnya jangan-jangan sudah expired ini, sudah habis masa berlakunya. Ya mungkin karena prediksi awal tidak cocok dengan kalkulasi yang situasi yang berjalan. Mungkin ini dikaitkan agak muternya dikit jauh Mas Faiz. Kan kadang-kadang berpikir bahwa gini, jodoh sudah ditakdirkan Mas Faiz. Gitu ya, bahwa kita tuh nggak pernah milih pasangan kita. Karena mau direncanakan banget, ada juga yang H-1 misalnya nggak jadi nikah misalnya.
mau justru nggak direncanakan juga jadi. Gimana tuh Mas Faiz? Jadi jodoh itu sudah ada, semua orang disiapkan jodohnya. Tapi kan ini dari sisi Allah, dari sisi Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu rahasianya Allah apa. Ya seperti rezeki, kita tidak tahu rezeki kita ada di mana. Ayo kita cari saja, ayo kita kejar saja. Kita berikhtiar, tidak boleh cuek. Jadi karena ini menyangkut separuh hidup, separuh iman, separuh apa tadi, ya kita serius, berikhtiar. Boleh orang itu, Pak, saya ingin jodoh yang begini, monggo saja, tidak masalah, itu bagian dari ikhtiar. Nanti rahasianya Allah, ternyata ketemunya ini, ya sudah, itu berarti ketetapannya Allah itu. Jadi ini persis seperti takdir. Kalau dari perspektifnya Allah, hidup kita ini sudah detail A sampai Z-nya. Tapi kan kita tidak tahu isinya apa. Ketetapan Allah itu yang bisa kita lakukan ya ikhtiar. Jadi tidak boleh sejak awal kita niat, sudahlah aku tidak usah nikah saja, nanti kalau jodohnya dihadirkan Allah ya datang mesti. Nah itu berarti abai dengan urusan penting dalam hidup. Setengah lah ya Mas ya? Iya, itu setengah loh itu. Eman-eman 50%. 50%. Jadi makanya Nabi pernah marah ketika ada sahabat yang berniat, saya hidupnya untuk agama saja, saya tidak ingin menikah. Itu Nabi marah karena aku ini Nabi dan aku menikah. Bahkan untuk ini kan terus ada kalimat yang terkenal sekali dari Rasulullah itu, faman rohiba an sunnati falaisa minni, yang tidak suka sunnahku, berarti dalam hal nikah ini tidak termasuk golonganku. Jadi ini berarti penting diutamakan oleh Nabi menikah ini. Jadi yo kita hitung saja keseriusan kita mencari jodoh itu bagian dari mengikuti sunnahnya Nabi. Bahwa nanti Allah menetapkan apa, pasrahkan pada Allah. Bahkan mungkin ada yang orang tidak ketemu jodohnya sampai sepuh, sampai tua. Ya semoga saja pasrahkan pada Allah, tapi bukan karena kita memang tidak niat menikah. Oke. Beda cerita gitu ya Mas Faiz. Iya, itu beda cerita. Nah, tadi sedikit menyinggung tentang the law of attraction gitu Mas Faiz, bahwa kalau kita lihat bahwa apa yang kita keluarkan akan kembali kepada kita seirama dengan vibrasi dan getaran gitu. Let's say baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Begitu juga dengan jodoh baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Tapi ini kelihatannya Mas Faiz. Nggak semuanya yang baik ketemu yang baik juga. Tuh gimana tuh Mas Faiz? Jadi ini mirip seperti tadi. Kadang-kadang ada orang itu mungkin salah membaca, salah prediksi, salah kalkulasi. Nggak apa-apa. Ya memang kadang-kadang manusia itu ya nggak seperti malaikat, nggak seperti Tuhan yang bisa membaca detail sampai dalam. Kita itu ya kadang kalkulasi kita keliru. Kita menganggapnya baik, tapi ternyata begitu menikah kacau ternyata. Hidupku malah rusak misalnya, tambah jauh dari Tuhan. Nah itu silakan dirunding kembali kelanjutan kebersamaannya. Yang tidak boleh apa, sejak awal kita tahu bahwa pasangan kita ini buruk, terus kita nekat. Ya jangan, kalau memang tahu, kita juga ragu-ragu, kita juga tahu ada banyak buruknya. Misalnya kalau nanti aku jadi mungkin pontang-panting, kacau, rusak hidupku, ya jangan diterjang saja. Itu yang bagian dari ikhtiar tadi, bahwa ada baik, kita milih yang terbaik untuk hidup kita, bahwa ternyata pilihan kita salah, yaitu manusiawi. Ya nanti kita perbaiki entah dengan jalan apa. Tapi jangan sejak awal kita abai dengan itu. Yang penting dapat pasangan, buruk juga rusak, bisa enggak masalah sih, penting aja. Jangan begitu. Jadi ya lakukan ikhtiar agar kita dapat yang terbaik, entah dengan cara apa. Jadi, tapi balik lagi dari pertanyaan tadi, mungkin baik buruk juga relatif ya Mas Faiz ya. Kan jadi ingat ada di Quran tuh dikatakan bahwa menurut kamu baik tapi belum tentu menurut Allah juga baik gitu ya kira-kira. Maka ada perspektif yang agak berbeda. Misalnya ada filosof terkenal sekali, Sokrates dari Yunani. Kata Sokrates, cobalah kamu menikah saja. Kalau kamu dapat istri yang baik, alhamdulillah kamu bahagia. Kalau kamu dapat istri yang buruk, ya lumayan kamu jadi filosof. Jadi, iya kata Sokrates, kamu dapat istri yang buruk itu kan terus kamu banyak merenung, banyak mikir. Iya, kamu jadi filosof sekarang. Atau kata Jalaluddin Rumi begini, jangan engkau
mencari istri yang lurus atau marah karena istrimu tidak lurus. Tapi jadikanlah pasanganmu itu jalanmu untuk lurus. Jadi pasangan kita itu selain tadi melengkapi hidup kita, dia juga pelajaran demi pelajaran. Dia juga hikmah yang di situ kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Jadi justru ujiannya di situ. Menarik sekali Mas Faiz, luar biasa, dan mungkin akan lebih dalam lagi karena apakah berjodoh harus menikah? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi berarti apa? Milih itu bagus, tapi pemilih jadinya malah nggak dapat apa-apa, malah buruk. Itu analogi yang keren banget ya, bahwa ya mau dapat yang perfect. Orang itu kan ya ingin jangan-jangan nanti ada yang lebih kualitas ini, jangan-jangan ada yang lebih baik, akhirnya malah nggak dapat apa-apa.